Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan khusyuk dan juga dengan penuh semangatan. Insyaallah bulan suci Ramadan kali ini adalah bulan suci yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita angkat pada video kali ini yakni tentang zakat serta permasalahan-permasalahannya. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat di dalam agama kita adalah sebuah kewajiban. Bahkan zakat itu termasuk daripada rukun Islam, rukun Islam. Yang pertama syahadatain, yang kedua adalah salat 5 waktu, yang ketiga adalah zakat. Kemudian apa dalilnya zakat ini termasuk adalah hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ada dalil di nomor 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Wa aqimus salah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendirikan salat 5 waktu fardhiyah, zuhur, asar, maghrib dan isya, subuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Jadi membayar zakat. Nah, ini adalah dalil di mana kita harus berzakat, wajib umat Islam harus berzakat. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian zakat ini dibagi ada 2. Yang pertama zakat harta. Dalam istilah Islam disebut zakat mal. Kemudian ada zakat makanan atau bahan pokok makanan. Ini disebut dengan zakatul fitri, atau boleh juga kita namakan zakatul fitrah. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalil yang mewajibkan kita zakat mal, zakat harta, ini tertulis di dalam surat Al-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim, pada harta benda mereka, ya, hakun, ada hak, ya, lisaili, bagi orang-orang yang meminta, wal mahrum, dan orang-orang yang tidak meminta. Jadi dari harta kita itu sebenarnya ada hak orang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, disitulah Allah Subhanahu wa taala menitipkan rezeki untuk orang lain pula di dalam harta kita. Oleh karena itulah ketika kita memiliki harta yang sesuai dengan nisabnya, ya, sesuai dengan ukuran wajib zakat, kita harus mengeluarkan 2,5% daripada harta kita. Kenapa demikian? Sebenarnya itu bukan hak kita, uang 2,5% itu, tetapi hak orang lain yang memang itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui harta kita. Pemirsa Sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah bagi orang-orang yang enggan berzakat mal, berzakat harta, ya, atau zakat profesi, kalau dia seorang karyawan berzakat profesi, kalau dia seorang petani ada zakat pertanian, kalau dia seorang peternak ada zakat peternakan. Pokoknya harta
berkaitan dengan harta. Di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, jelaskan, wala yahsabanna alladzi, dan janganlah sekali-kali alladzi yabkhuluna, ya, orang-orang yang bakhil bima, dengan apa-apa atahumullah, yang diberikan kepada Allah, min fadlihi, dari karunia-Nya Allah, huwa khairul lahum, mereka itu menganggap harta yang dia bakhilkan, harta yang dia pelitkan, gak mau menyumbangkan hartanya untuk berzakat, mereka menganggap itu adalah kebaikan. Bal huwa syarrul lahum, bahkan menurut Allah itu adalah harta yang buruk, harta yang syar. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, harta yang mereka bakhilkan itu nanti dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat nanti. Quran surat Ali Imran ayat 180. Subhanallah. Orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatul mal, zakat hartanya, padahal dia sudah diwajibkan, sudah mampu untuk berzakat dan dikategorikan sebagai orang yang wajib berzakat mal, tapi dia tidak mau, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ancaman neraka yang sangat pedih, dengan dikalungkan hartanya di yaumil qiyamah nanti. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada dalil lagi, ya. Dalil di mana orang-orang yang enggan berzakat. Nah, ini Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Walladzina, dan orang-orang yaknizuna yang menyimpan adz-dhahaba, emas, wal fiddata, dan perak, wala yunfiqunaha, tapi dia nggak mau menginfakkan emas dan perak itu fi sabilillah, dalam perjuangan Allah, dalam jalan Allah. Fabashshirhum, maka berikan kabar kepada mereka bi adzabin alim, dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ya. Wa yauma, pada hari, ya yuhma, ya, dipanaskan, 'alaiha, atas zahab dan fiddah, pinari, di dalam neraka jahannam, neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, fatukwa, ya, maka ditempelkan, ya, maka mereka itu ditempelkan biha, zahab dan fiddah, ya, jibahuhum, ya, jibahuhum itu dahi mereka, ditempelkan dengan harta benda, harta emas dan perak yang dia kumpulkan, gak mau dijakatin, itu nanti dibakar dengan api neraka panas, kemudian nanti ditempelkan ke dahi mereka. Wadhuhuruhum, ya, wadhuhuruhum, lambung mereka, ya, hadza ma kanaztum li anfusikum. Kemudian wadhuhuruhum, ya, wajunubuhum, wajunubuhum itu adalah lambung mereka, wadhuhuruhum, dan punggung mereka. Kemudian setelah itu harta bendanya itu lalu dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah, ya, apa-apa kanaztum yang engkau simpan li anfusikum, untuk kamu sendiri, fadzuqu, maka rasakanlah, ma kuntum, dengan apa-apa bagimu, taknizun, yang kamu simpan. Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Nauzubillah min dzalik. Jadi bagi orang yang gak mau berzakat mal, ini siksaannya sangat pedih. Nanti dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka akan ditempelkan dengan emas dan perak yang dibakar oleh api neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik.
Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang akan menjadi pembahasan kita bukan zakat mal, tapi zakatul fitri ai zakatul fitrah. Ya. Sebenarnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam dalil-dalil Islam zakat fitri ya itu yang digunakan di zaman Nabi, bukan zakatul fitrah. Dalam hadis Nabi, rata-rata semua hadis Nabi menggunakan kalimat zakatul fitri. Contohnya apa? Contohnya ini di dalam dalil nomor 6 hadis riwayat Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi ikhraji zakatil fitri. Ya. Hadis riwayat Muslim ini memang dikhususkan untuk zakatul fitri. Kalimatnya zakatul fitri, bukan zakatul fitrah. Zakatul fitri. Ya. Kemudian juga termasuk dalil nomor 7, farada Rasulullah zakatul fitri tuhratan lisaimi minal lagwi warrafath. Ini juga menggunakan kalimat zakatul fitri. Jadi kalau di dalam hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebut dengan zakatul fitri. Lalu salah Pak Ustadz kalau kita sebut dengan zakatul fitrah? Tidak juga. Karena zakatul fitri maknanya adalah zakat makanan. Yang dizakatin bendanya adalah makanan pokok. Ya, kalau di zaman Nabi kurma, gandum, anggur, boleh juga keju. Kalau di Indonesia makanan pokok yang kuat, yang bisa bertahan dan awet itu adalah beras. Maka disebut zakatul fitri. Lalu kalau zakat fitrah bagaimana? Kalau zakatul fitrah itu al-fitrah yakni kembali atau apa namanya? Fitrah itu bukan kembali, tapi fitrah itu adalah kesucian. Ya. Fitrah itu seperti orang yang pertama kali lahir, seperti bayi. Itu namanya fitrah. Sesuai dengan asalnya, itu namanya fitrah. Jadi zakatul fitrah itu maknanya zakat untuk mensucikan jiwa. Jadi zakatul fitri itu tujuannya. Kalau zakatul fitrah itu tujuannya, kalau zakatul fitri itu zakatnya. Ini harus bisa membedakan ya. Kayak contohnya lagi misal zakat mal, bendanya zakat mal, ya zakatnya itu harta, tetapi tujuannya bukan zakat. Tujuannya itu adalah zakat untuk penyucian harta, kayak gitu ya, menyucikan harta, mensucikan harta. Kalau zakat fitri tujuannya untuk fitrah, untuk penyucian jiwa. Nah, itu intinya semacam itu. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya. Kapan zakat fitrah itu atau zakatul fitri itu ya kita keluarkan? Ini ada dalil di mana dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Taushih ala Ibni Abi Qasim, wali zakatil fitri khamsatu awqat, ya. Zakat fitrah itu ada 5 waktu. Ya, ini kalau di sini Syekh Nawawi Al-Bantani pakai zakatul fitrah nggak jadi masalah. Boleh zakat fitri, pakai zakat fitrah boleh juga, ya. Nggak jadi masalah, ya. Khamsatu awqat, ada 5 waktu. Yang pertama waktun jawazun, waktu yang diperbolehkan. Wa huwa min ibtida'i Ramadan, dimulai dari awal masuknya bulan Ramadan. Berarti kalau nanti kita boleh mulai berzakat itu ketika sudah isbat dari pemerintah, ya, isbatul hilal, ru'yatul hilal. Udah tahu ini 1 Ramadan, malam 1 Ramadan itu kita udah mulai diperbolehkan untuk berzakat. Hukumnya jawaz. Wala yajuzu ikhrajuha qablahu, dan tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum daripada apa?
Ramadan, misalnya zakat di bulan Sya'ban, lah itu nggak boleh. Ya nggak diterima, dilarang. Dan nanti bukan zakat, itu namanya sedekah. Wa waktu wujubun, dan waktu yang wajib, wa huwa bi idraki juz'in min Ramadan. Yakni yang wajibnya adalah sesaat Ramadan, wa juz'in min Syawal, dan sesaat dari Syawal. Maksudnya apa? Sebentar lagi selesai Ramadan dan sebentar lagi masuk bulan Syawal. Kapan itu? Ketika di malam takbiran. Itu apa namanya? Yang wajibnya di situ. Yang bagus itu berzakat itu pas malam takbiran. Wa waktu nadabun, dan waktunya nadab itu sunnah. Wa huwa min qabli salatul Id, yakni sebelum melaksanakan salat Id. Itu waktu sunnah. Wa waktun karahah, dan waktu yang dibenci, wa huwa ba'daha, ya, setelah salat Id. Kalau misalnya kita lupa, ya Allah lupa gitu ya, tapi nggak apa-apa, tapi makruh hukumnya. Kalau makruh berarti dibenci, tapi sah ya. Tapi ada waktu hurmatun, yaitu waktu yang diharamkan, wa huwa ma ba'da yaumil Id wa takunu qadaan, yakni orang-orang yang berzakat setelah hari raya Id, dia itu dihitung sebagai qada, ya, bukan zakat lagi tapi qada. Ya, ini pendapat daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, kitab Tausyih ala Ibni Abi Qasim. Jadi yang bagus bagaimana Pak Ustadz? Yang bagus kalau kita mau berzakat memang di malam takbiran, ya. Boleh juga sebelum takbiran, tapi yang paling bagus, ya, kalau mau dapat sunnahnya, ya sebelum salat Id. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa zakat itu? Ya, yang kita keluarkan zakatul fitri yang perlu kita keluarkan. Ini dalilnya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala faradallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasulullah mewajibkan zakatul fitri so'an, satu so' min tamrin, dari kurma, wa so'an min syair, satu so' dari gandum, ala abdi wal hur, baik itu adalah budak atau orang yang merdeka, ya, wa zakari wal untha, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa saghiri wal kabir, baik itu anak-anak kecil atau yang dewasa, minal muslimin, ya, dari orang-orang muslim. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah, dan beliau merintahkan agar zakat fitri itu ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang menuju salat Id atau sebelum salat Id. Itu yang paling istilahnya diperbolehkan dari awal Ramadan sampai sebelum waktunya salat Id. Ini hadis riwayat Bukhari. Lalu di sini ada namanya satu so'an min tamrin wa so'an min syair. Maksudnya apa so'an itu? So'an itu satu so', ya, saya gambarkan biar kita interaktif, ya. Saya gambarkan lewat ini. Satu so', ya, itu sama dengan 4 mud. Ya. Nah, 1 mud itu sama dengan segenggaman tangan orang dewasa Arab. Jadi dulu di zaman Nabi itu nggak ada takaran khusus. Inilah yang menyebabkan perbedaan para ulama berapa liter sebenarnya nanti kita berzakat beras. Ya. Jadi 1 mud itu segini, hadirin, nih segini. Ketika di sini ada beras, di sini ada kantong yang mau kita zakatin, kita ambil. Nah, ini namanya 1 mud. Ambil lagi 2 mud. Ambil lagi 3 mud. Ambil lagi 4 mud. Seperti itu. Tapi tangan saya kecil, ya hadirin, ya. Tangan orang Arab kan gede-gede, ya. Ya, besar-besar tangan Arab, ya. Bahkan menurut riwayat itu sampai munjung, ya. Sampai munjung, bukan diratain, tapi sampai munjung, ya. Gitu. Nah,
Ini setelah 4 mud. Nah, di kantong plastik itu namanya 1 so. Jadi 1 so itu 4 mud. 1 mud itu segenggam cidukan orang dewasanya orang Arab. Ya. Pemirsa sedikit TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana segenggaman tangan orang dewasa Arab itu? Nah, ini perbedaan para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, 1 so atau 4 mud itu disamakan dengan 8 ritel, ya. 8 ritel Irak. Tuh 1 mud ini menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah. Sedangkan jumhurul ulama seperti Imam Syafi'i, Maliki, ya, Hambali, itu mereka sepakat 1 so yang ini, yang udah 4 mud ini adalah 5/3 ritel Irak. Ini jumhur, ya, jumhurul ulama. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini saja sudah ketahuan nih bahwa Abu Hanifah lebih besar takarannya. Sedangkan jumhurul ulama Syafi'i, Maliki, Hambali itu lebih kecil daripada Abu Hanifah. Lalu berapa Pak Ustadz 8 ritel Irak? 8 ritel Irak itu, ya, totalnya kita gampangin aja sesuai dengan fatwanya para ulama 3,8 kilogram. Nah, beda ya. Kalau 1/3 ritel Irak itu berapa? Kata para ulama 2,2 kilogram. Udah, kita ikutin itu saja. Lah, berarti kalau gitu 3,8 berapa liter? Kita kan biasanya nggak pakai kiloan ya, kalau untuk mengukur beras, tapi pakai liter. Nah, kalau liter berarti 1 liter itu totalnya kalau nggak salah itu 1 liter, bukan 1 kilo itu sama dengan, ya, 1,32, ya, 8 liter, ya, 1 kilo. Berarti kalau begitu kita kalikan 3,8 kilo, berarti totalnya kita hitung, ya, 1328 kali 3,8 kilo. Totalnya adalah 5,046 liter. Nah, kalau Imam Abu Hanifah mereka itu, ya, berzakat 5 liter. Beda, ya. Kalau Imam Syafi'i, Maliki, Hambali 2,2 kilo. Ya, kita hitung aja 1 kilonya kita samain dengan ini 1,328, ya, kali 2,2 kilo. Nah, berapa jadinya? Ya, kita lihat 1,328 kali 2,2. Nah, 2,291. Ini kita samakan 3 liter. Tapi kalau para ulama, supaya ini lebih aman, mereka itu menggenapkan bukan 2,2 kilo, tapi 2,5 kilogram. Sehingga nanti literannya kita 3,5 liter. Nah, ini adalah jumhur ulama yang kita pakai. Kalau yang ini tidak dipakai karena apa? Tinggi. Memang kita juga mazhabnya adalah Imam Syafi'i. Kenapa kok perlu dibahas ini? Gini, hadirin yang dimuliakan sahabat As-Siddiqiyah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Imam Abu Hanifah, ya, ini dia boleh uang dan juga boleh beras. Beras dan uang tuh boleh. Tapi kalau jumhurul ulama, dia wajib beras. Nah, ini dia permasalahannya. Permasalahannya di sini. Kita
kalau pakai beras aman 3,5 liter. Tapi kalau misalnya kita berzakat dengan uang, di sini problemnya hadirin. Kenapa? Coba seandainya harga beras kita 12.000, ya 12.000. Kemudian kita dikali 3,5, 42.000. Kita ujuk-ujuk ke panitia, Pak Ustadz, saya zakat 42.000, 3,5 liter. Kata salah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ukuran 3,5 liter itu adalah pendapatnya dari Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, ya. Sehingga mereka nggak boleh pakai uang, mereka wajib pakai beras. Kalau pakai uang tidak sah, ya. Lah, kalau begitu bagaimana? Kalau begitu, kalau pakai uang, kita pindah mazhab. Pakainya mazhab Imam Abu Hanifah ini. Jadi 5,41 liter, ya. Kita genapin dah jadi 5,5 liter. Nah, 5,5 atau 5,5 bukan 5,1 liter. 5,1 liter kalau berasnya itu harganya 12.000, ya. Berarti kita harus berzakat 61.200 rupiah. Kalau Imam Abu Hanifah boleh pakai uang. Nah, makanya kita nanti kalau bisa zakatnya pakai beras. Tapi ya memang alhamdulillah di Indonesia sekarang ada namanya madhabnya ada Majelis Ulama Indonesia yang membuat fatwa bahwa bolehnya 47.000 pakai uang. Nah, itu kita ngikutin mazhabnya MUI, ya, atau mazhabnya Basnas, boleh itu juga. Tapi kalau menurut mazhab 4 mazhab itu ya. Nah, pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ini dalil di mana satu sok itu 8 ritel nih. Ini dalil daripada Imam Abu Hanifah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddo bil muddi ritlaini. Nabi berwudu dengan 1 mud air. Maksudnya wudunya Nabi itu cuma segenggaman air. Berarti kalau misal 1 mud itu semacam ini deh. Satu gelas nih, segini nih. Nah, itu 1 mud. Kalau yaitu 2 ritel dan mandi dengan 1 sok. Nah, 1 sok berapa ukurannya? Yakni 8 ritel. Ya, 1, 2, 3, 4 mud. Ini 8 ritel, ya. 8 ritel itu ya lebih besar daripada ini deh. Nah, ini dalil daripada mazhab Imam Abu Hanifah. Lah, kalau mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali, ini sebenarnya ini bukan dalil dari Nabi, ya, tapi ini informasi dari Anas bin Malik bin Anas, ya. An Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi annahu qultu li Malik bin Anas. Pernah suatu hari, ya, Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi bertanya kepada Malik bin Anas, Aba Abdullah, wahai Aba Abdullah, kam qadaru sa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa ukuran soknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, qala khamsu artalin, 5 artal, wa thuluthun bil iraqi, artinya 5/3 ritel Irak. Ini dalil daripada para madhab jumhur, ya, yang dikuatkan, ya, seperti Syafi'i, Maliki, Hambali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pendapat dari mereka itu? Yakni kenapa kok di dalam jumhurul ulama itu nggak boleh pakai uang, harus pakai makanan? Ini dalilnya. Kunna nukhrijuha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami itu para sahabat di zamannya Rasulullah sa'an min ta'am, 1 sok dari makanan, wa kana ta'amuna tamru, dan dari ta'am itu adalah makanan kami yang berupa tamr, wasyairu, wazabib, wal aqta, ya, anggur dan keju. Nah, ini menyatakan bahwa dalil ini adalah dalil di mana kita sebuah keharusan kita memakan berzakat dengan makanan. Kemudian kalau dalil di mana dari Imam Hanafi,
yang diperbolehkan dengan uang ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ali Imran. Maksudnya apa? Di sini menandakan bahwa Abu Hanifah membolehkan uang karena apa? Di zamannya Nabi, ya, itu yang paling berharga, harta yang paling berharga adalah makanan. Nah, kalau sekarang kan uang, harta yang paling berharga, jadi diperbolehkan memakai uang ini, kata Imam Abu Hanifah. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir dari saya, ini ada siapa orang yang dibagi zakatul fitrah? Ini kita udah tahu, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu untuk lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Orang-orang fakir itu siapa? Orang-orang fakir itu adalah orang yang dia menurut para ulama sudah tidak mampu bekerja karena fisik maupun karena tua, sehingga tidak ada sumber pemasukan, dia udah nggak bisa kerja dan tidak ada yang menanggung kehidupannya, seperti nenek tua, kakek tua, atau ada orang-orang yang memang dia secara fisik punya kekurangan, nah tapi dia nggak ada yang ngerawat, nggak ada yang nanggung. Nah, ini masuknya pukoro. Pukoro itu benar-benar orang yang nggak punya penghasilan apapun. Wal masakini, dan orang miskin. Orang miskin itu siapa? Orang yang dia punya penghasilan, tapi dia nggak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Misalnya dia mencukupi keluarganya itu 60.000. Dia baru punya hasil 30.000 saja, maka dia termasuk orang miskin. Nah, fakir miskin itu seutama-utamanya kita memberikan zakat kepada mereka. Kenapa? Zakatul fitri itu adalah zakatnya makanan untuk mereka yang lapar. Nah, orang yang paling lapar itu adalah orang yang fakir dan miskin. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian ada namanya amil. Nah, ini terakhir ya pembahasan kita. Kalau mu'allafati qulubuhum, orang yang mu'allaf, wa fir riqab, orang yang budak, wal gharimin, orang yang banyak hutang, fisabilillah, orang yang dalam jalan Allah, wa ibni sabil, orang yang dalam perjalanan. Itu kita pembahasannya lebih detail nanti saja. Nah, yang saya ingin sampaikan terakhir itu tentang wal mu'allafatil qulub, wal amilina 'alaiha, orang-orang yang amil atau orang yang bekerja di dalam perzakatan. Ini kita kadang-kadang sering menyamakan antara amil dan panitia. Itu salah, itu tidak benar. Di dalam kitab Fathul Qori, Fathul Mu'in udah dijelaskan bahwa yang namanya amil zakat itu wajib daripada di SK-kan, ya, diputuskan, ditunjuk oleh amir, oleh pemimpin. Nah, pemimpin kita siapa? Presiden. Ya, ujuk-ujuk dipimpin sama panitia itu kan ditunjuknya bukan dari presiden. Ditunjuknya dari siapa? Dari DKM. DKM bukan presiden. Atau dari dari masyarakat, ditunjuk dia jadi panitia zakat, ketua panitia lah. Itu bukan amil, itu dia panitia, bukan amil. Amil itu harus di SK-kan selama pemerintah. Itu sudah di dalam kitab-kitab turos. Kalau ini sebenarnya banyak dalilnya, coba saya nggak bakalan membedah satu-satu. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, saya nggak kenal sama Pak Prabowo, presiden kita. Lah, Pak Prabowo itu punya menteri. Menterinya namanya siapa? Kementerian Agama. Di dalam Kementerian Agama dia punya cabang-cabang. Kalau masalah ke pondok pesantrenan namanya Pokapontren. Kalau masalah masalah haji itu namanya masalah haji ada. Kemudian ada lagi masalah zakat. Zakat ini khusus oleh Basnas. Nah, Basnas inilah yang akan meng-SK-kan panitia-panitia menjadi amil. Makanya kita minta SK kepada Basnas supaya kita diangkat menjadi amil. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa perbedaan dari amil dan panitia zakat?
Ya kan tadi udah tahu tuh, dia di SK-kan sama pemerintah. Ya, panitia tidak di SK-kan sama pemerintah, hanya diangkat oleh masyarakat atau DKM masjid. Ini yang perlu diketahui. Yang pertama, amil zakat itu dapat bagian daripada zakat sesuai dengan dalil yang ini. Surat At-Taubah ayat 60. Nah, itu dia wajib pakai apa? Wajib dapat zakat. Ya sekitar 12,5% daripada hasil zakatnya. Dia dapat nih amil. Tapi kalau panitia tidak boleh dapat, nggak bisa dapat dari bagian amil kan, karena di sini tidak ada panitia, tapi ya di dalam dalil Quran surah atau apa namanya At-Taubah ayat 60 ini. Ya, pertama itu. Yang kedua, kalau kita berzakat sama amil, zakat kita ketika udah terima sah, itu sudah sah. Langsung kita sudah dikatakan sudah berzakat. Tapi kalau sama panitia, kita berzakat sama panitia, belum dikatakan kita sudah berzakat sampai panitia itu apa? Memberikannya kepada mustahik zakat, fakir, miskin dan lain sebagainya. Kalau masih di panitia, kita masih tertunda zakat kita sebelum disampaikan. Tapi kalau amil, dia sudah, karena sudah sah zakat kita sudah disampaikan kepada amil. Itu yang kedua. Ketiga perbedaannya, kalau amil ini boleh dibaginya, misalnya ini banyak banget orang yang berzakat. Wah, apalagi berzakatnya pas takbiran. Orang berzakat sama amil ya. Dia nggak sempat bagi-bagi sampai nanti pasca Idul Fitri baru bagi. Boleh nggak? Boleh kalau amil. Sah zakatnya. Kenapa demikian? Karena dia sudah berzakat kalau diambil. Tapi kalau ke panitia, panitia yang menunda pemberian zakatnya kepada fakir miskin, ya, setelah Idul Fitri panitia dosa dan orang yang berzakat tidak diterima zakatnya. Auzubillah. Hati-hati. Jadi panitia, ya. Kemudian yang keempat, kalau amil, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau amil nih, ya, dia boleh mencampur berasnya atau dia boleh membagi-bagikan sesuka hatinya. Ya, amil. Ya walaupun nanti ada konsep dia cuma 12%, 12,5%. Selebihnya dia harus bagi. Ketika dia bagi, ada seseorang yang dia bagi memang itu salah sasaran. Misalnya dia bukan termasuk orang fakir dan miskin, tapi dipandang sama amil dia termasuk orang yang fakir miskin, tapi padahal enggak menurut Allah gitu ya. Nah, ini tetap sah zakat orang yang berzakat diambil. Tapi kalau panitia salah ngasih saja sama orang yang di luar fakir dan miskin, maka yang terjadi nanti zakatnya tidak sah. Ya, jadi hati-hati. Kita kalau bisa yang bagus itu seperti fatwanya Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, ini lebih baik kita berzakat kepada amil, ya, yang diangkat sama pemerintah. Jangan berzakat sama panitia. Terakhir. Ini terakhir dari saya supaya kita mana dalilnya kok kita harus disunnahkan untuk dianjurkan untuk berzakat kepada amil ini di dalam kitabnya ini. Ar-rabi'atu fi bayanil afdali qala ashabuna tafriquhu bi nafsihi afdalu min at-tawkili bila khilaf. Ya, fi bayani afdal, dan termasuk sesuatu hal yang paling afdal itu qala ashabuna, yaitu menurut ulama-ulama Syafi'i, tafriquhu bi nafsihi afdalu min tawkili bila khilafin. Lebih baik mengeluarkan zakat secara langsung sendiri kepada orang yang fakir atau miskin, ya, daripada mewakilkan kepada panitia. Kenapa? Li'annahu ala thiqatin min tafriqihi bi khilafin, ya, bi khilafi. Karena kalau diri sendiri lebih percaya dia, oh ini orang fakir, kita kasih, oh ini orang miskin, ya. Wala taqdiri khiyanatil wakil la yasqutul fardu an malik, ya. Kalau misalnya kita kasih kepada wakil atau panitia, ya, kemudian panitia itu ada khianah,
tidak mau tidak menyampaikannya, kita itu la yasqutul fardhu, tidak gugur kefarduan kita sebagai orang yang berzakat. Li anna yadahu kaidihi pamalam yasil malu ilal mustahiqin la tabaru zimmatul malik. Ya, dengan kata lain orang tersebut dihukumi sebagai orang yang belum membayar zakat. Bi khilafin dab'iha ilal imam fa innahu bi mujarradi qabdihi tasqutu zakatu an malik. Berbeda dengan zakat yang disalurkan kepada amil zakat al-imam, maksudnya amil zakat yang sudah di SK-kan sama imam, maka dia gugurlah kewajiban berzakat, ya. Itulah dalil terakhir di mana kita dianjurkan untuk berzakat kepada amil. Lah, Pak Ustadz, emang tidak boleh kepada panitia? Boleh, tapi hati-hati. Panitia harus benar-benar jangan sampai tidak menyerahkan, jangan sampai beras-berasnya itu dicampur adukan, karena khawatir ada satu biji, satu butir yang kembali lagi kepada muzakinya. Dia udah orang miskin, orang yang miskin berzakat di situ kepada panitia, kemudian panitia mencampur aduk semua beras, tiba-tiba ada satu biji butir yang kembali lagi kepada dirinya karena dia orang miskin, dizakatin lagi, kembali satu, itu dosanya daripada panitia. Terakhir, kalau misalnya panitia jangan dapat uang amil, itu saja, kehati-hatian kita kepada masalah zakatul fitri. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bisa sampaikan. Tetap kita harus semangat berzakat, semangat menginfakkan harta di jalan Allah, apalagi ini zakat masalah kewajiban. Hati-hati jangan sampai kita salah sasaran, salah memberikan atau salah menyalurkan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa Sedekah TV yang dimuliakan Allah, bermanfaat yang apa yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim, khudz masafa wa da'il qadar, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.